Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channelnya Gita Fenri Diary. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya sama Allah, amin. Aku mau share lagi ya teman-teman aktivitas aku. Nah kali ini yang mau aku share, aku tuh mau belanja mingguan ya sebetulnya. Tapi sebelum aku belanja mingguan, aku tuh mau ngebersihin ini kulkas dulu ya. Sebelum aku mau isi untuk food prep setelah aku belanja mingguan ya teman-teman. Aku bersih-bersih kulkasnya tipis-tipis aja ya, jadi nggak deep clean. Karena kalau deep clean kan harus dikeluarin satu-satu ya untuk raknya. Cuman aku tuh lagi males aja ya, lagi mager, jadi cuman aku lap-lap aja ya teman-teman. Sambil aku liatin stok mana aja yang sudah habis dan beberapa bahan makanan yang sekiranya harus dibuang karena sudah nggak bagus lagi ya teman-teman. Karena kalau disimpan kelamaan di kulkas itu bakal menyebar penyakit juga ya di kulkas. Aku di sini ngelapnya pakai tisu basah aja ya teman-teman. Jadi nggak pakai kain atau apa karena aku pingin ini aja sih, pingin gampang aja, pingin cepet aja langsung dibuang gitu. Kemarin tuh aku ada beli bagus gitu ya pewangi kulkas, cuman aku taruhnya tuh di lemari kitchen set. Jadi mungkin kapan-kapan kalau ada kesempatan aku bakal beli lagi. Aku tuh belinya di online Shopee ya teman-teman. Tapi kayaknya di toko offline mungkin ada ya. Oke, rak pertama sudah aku elap dan sudah aku kembalikan barangnya. Kemudian lanjut ke rak kedua. Nah, itu ada tempat bumbu cuko empek-empek ya. Di sini juga ada cabai merah keriting. Dan ini tuh nggak aku buang ya karena masih bagus ya. Jadi masih bisa dipakai. Jadi yang aku buang tuh yang sudah nggak layak aja gitu ya teman-teman. Nah ini yang kedua juga aku lap-lap juga pakai tisu basah ya teman-teman. Ini tuh kayak ada embun-embun ya, biasanya kalau di kulkas tuh kayak ada embun gitu karena kan dingin. Nah ternyata kentang itu bisa juga jadi pengharum alami kulkas loh teman-teman. Caranya itu dikupas gitu ya kentangnya, lalu letakin aja ke dalam kulkas. Jadi kalau misalkan mau pakai lagi tuh 2-3 hari sekali tuh diganti gitu. Nah yang di box putih yang di rak kedua itu ada buncis, masih ada sisa ya teman-teman. Lalu yang ini yang aku pegang ini cabai rawit sama bawang merah kupas. Lalu ada cabai merah keriting yang tadi aku masukkan tadi, sama yang terakhir ini ada cuko pempek teman-teman. Ini udah masih layak semua ya teman-teman, jadi nggak aku buang. Lalu di rak yang terakhir ini aku cuma taruh air es ya. Karena memang stok di kulkas itu memang sudah minim ya, jadi memang sudah kosong. Lalu yang di bawah ada laci gitu. Ini tuh biasanya aku taruh kayak sayur-sayuran gitu ya. Ada sop, biasanya sop yang sekali masak gitu ya teman-teman. Jadi nggak aku masukin ke dalam food container ya. Lalu di sini juga aku simpan ada jamur enoki. Nah, ini sop-sopan ya. Ini tempo hari aku beli, belum aku masak. Lalu di sini ada kumpulan bumbu dapur kayak jahe, serai, itu juga belum aku pakai. Lalu ada gula merah. Di sini ada kayak daun-daunan salam gitu, dan daun jeruk udah kering gitu ya, bakal aku buang ya teman-teman. Kemudian di sini ada serai, aku tuh kelupaan ya, harusnya disimpannya di freezer ya teman-teman. Jadi sudah agak busuk gitu, makanya aku buang. Lalu di situ ada jamur enoki dan ikan teri ya teman-teman. Ini aku simpan kembali. Itu yang aku beli itu enoki itu kemarin pas belanja bulanan ya teman-teman. Oke, ini aku lap-lap dulu ya. Jadi ini tuh belanja mingguan aku yang kedua ya. Jadi mingguan pertama aku tuh nggak belanja, jadi masih ada budgetnya. Tapi nanti pas aku belanja mingguan bakal aku bawa ya uangnya yang belanja mingguan pertama. Karena nanti sepertinya aku bakal beli buah-buahan ya. Nah ini aku tata juga yang bagian laci pintu ini ya teman-teman. Dari situ kelihatan ya stok telur aku tinggal 3 butir. Aku tuh biasanya kalau beli telur tuh di tetangga aku ya. Kemarin aku beli sekilo tuh sekitar 28.000, tapi nanti sepertinya aku bakal beli ketika aku belanja mingguan ya teman-teman. Oke lanjut, aku lap yang di sini ya, yang di atas rak pertama. Ini kelupaannya belum aku elap. Itu box kotak itu adalah ikan ya buat kucing. Kan aku belinya banyak gitu ya. Yang di freezer itu kalau misalkan kita mau pakai per boxnya itu kita turunin satu-satu gitu ya teman-teman. Karena kalau nggak taruh di freezer itu bisa bau gitu loh. Dan kucing itu sensitif ya teman-teman. Kalau misalkan makanannya udah nggak layak itu dia nggak mau makan gitu loh. Jadi kita mesti jaga juga makanannya. Nah ini biasa juga aku simpan kayak stok tahu sama tempe di sini juga ya teman-teman. Oke, ini aku lap-lap dulu ya. Ini tuh aku udah kesiangan ya. Jadi aku ngebersihin kulkas ini tuh sebelum aku berangkat belanja. Jadi belanja mingguanku kali ini akan belanja di Pasar Bersih Sentul. Dan nanti aku juga mampir ke Mall Aeon ya, karena rencananya Pak suami mau lihat-lihat sepatu. Dan kayaknya aku bakal beli buah-buahan juga di situ ya. Alhamdulillah nih kulkasnya udah cukup bersih ya teman-teman. Jadi udah siap untuk simpan lagi bahan makanan yang baru. Oke, kita lanjut aja ya ketika aku
belanja di pasar. Nah nih udah sampai aja ya aku di Pasar Bersih Sentul. Ini tuh aku masuknya sama anak aku sama pak suami ya. Tapi karena heboh dan ribet, akhirnya aku sendirian aja ya. Jadi anak aku suruh aja ke luar gitu ya sama pak suami lihat-lihat jalanan. Jadi mending aku aja sendirian. Langsung aja ya ke sini. Aku kan lihat sayur-sayuran dari kejauhan. Aku beli beberapa bahan makanan yang memang habis ya. Kayak bawang putih ini aku udah habis ya, aku beli 2 bonggol. Untuk bawang putih 2 bonggol tuh Rp5.000, bawang bombay 5.000 ya dapat satu. Kemudian di sini aku juga beli wortel 2 biji tuh 4.000, lalu aku beli jagung satunya itu 6.000. Aku juga beli kayak kacang panjang 8.000 ya satu ikat. Lalu juga beli bayam merah itu 5.000, kangkung 5.000. Kemudian aku juga beli terong itu Rp7.000. Jadi di stand ini aku tuh habis Rp50.000 teman-teman, Masya Allah. Oke lanjut lagi ke sini ya, aku tuh beli telur. Jadi kalau misalkan di tetangga aku tuh kemarin aku beli sekilonya 28.000. Tapi aku udah terlanjur ke sini ya udah aku beli telur aja ya, sekilonya tuh 30.000 teman-teman di sini. Aku cuma beli setengah kilo, sama aku juga beli telur puyuh, beli telur puyuhnya cuma 10.000 ya. Aku lupa ya sekilonya berapaan. Jadi di pasar ini aku tuh cuma belanja untuk stok sekitar 3 sampai 5 hari ke depan. Karena nanti aku bakal beli lagi di pasar tradisional dekat rumah ya teman-teman. Aku gak belanja banyak-banyak karena sebetulnya di kulkas itu juga masih ada daging kurban kemarin, ada yang belum diolah ya teman-teman. Jadi biar nggak kebanyakan stok ya. Kemudian aku juga beli tahu sama tempe di sini. Tahunya tuh 4 biji tahu itu 4.500, selalu beli tempenya Rp8.000. Kalian lagi pada ngapain nih sambil nonton videonya, sambil rebahan kah atau sambil beraktivitas? Aku temenin aja ya dari sini. Semoga aktivitasnya berjalan lancar ya sesuai yang diinginkan. Amin. Dan terima kasih ya sudah mau ngeklik videoku ini. Oke lanjut aja ya ke bagian sini. Aku tuh mau beli udang ya. Sekilonya tuh 100.000. Aku beli 25.000 aja. Sama beli ikan selar itu 20.000. Dan enaknya kalau di sini udangnya tuh udah dibersihkan ya teman-teman. Jadi aku tuh cuma ngebersihin bagian kotoran punggungnya aja ya. Semuanya tuh udah dibersihkan sesuai permintaan kita. Sama terakhir aku beli jeruk nipis di sini ya 5.000 dapat 4 butir. Jadi total belanjaan aku kemarin untuk stok 3 sampai 5 hari ke depan itu Rp137.500. Alhamdulillah ya. Oke ini sudah selesai aku untuk belanja. Aku masih cuci mata sebentar tadinya. Kemudian aku keluar. Dan lanjut aja ya ke sebelahnya ada Mall Aeon karena kan pak suami mau lihat-lihat sepatu. Nah ternyata pas di sebelah sepatunya suami aku itu ada swalayan dan kelihatan buah-buahan gitu ya teman-teman, jadi kayak seger gitu. Akhirnya aku mampir aja ke sini untuk beli buah-buahan karena kan tadi awalnya pas pergi tuh mau beli buah-buahan juga ya. Ya udahlah sekalian aja beli buah-buahan di sini. Nah kalau di sini tuh buah-buahannya tuh kayak seger-seger banget dan banyak banget aneka ragamnya. Kayak apel itu banyak gitu loh teman-teman jenisnya, dari apel A, B, C gitu. Kemudian sama juga dengan jeruk ya teman-teman, banyak banget jenisnya. Kalau aku kan taunya cuma jeruk kuning, jeruk medan gitu ya, ternyata banyak. Di swalayan ini aku cuma beli apel, jeruk sama anggur ya, anggur hijau. Untuk harganya nanti sudah aku cantumkan ya di layar. Nah ini aku tuh beli anggur hijau ini ya teman-teman. Dan ini tuh banyak banget jenisnya sampai bingung yang mana. Karena aku tuh cari yang manis gitu loh teman-teman. Kalau kalian tuh kalau buah-buahan tuh suka yang kayak gimana sih teman-teman? Karena kan banyak ya, ada yang suka manis, ada yang suka yang ada asemnya, ada yang suka asem gitu ya. Kalau aku tuh suka yang manis gitu loh. Kalau kalian suka yang kayak gimana rasanya? Nah, di sini juga ada anggur kayak anggur merah gitu, anggur ungu, tapi aku nggak beli ya. Lalu di sebelahnya ada kelengkeng, aku tuh sempat ragu ya pingin aku beli. Karena aku tuh keingetan kakekku ya, kakek almarhum, dia tuh suka banget sama kelengkeng, tapi aku taruh lagi ya nggak beli. Di sini juga ada stroberi juga banyak jenisnya ya, dari yang kecil sampai yang besar. Tapi aku cuman lihat-lihat aja ya teman-teman. Mungkin nanti lain waktu kalau pas kesini lagi ada rezeki mungkin bisa coba gitu ya stroberinya. Kemudian di sini juga ada blueberry. Tempo hari aku pernah beli blueberry di tempat lain ya, bukan di sini. Itu rasanya tuh asam gitu loh.
Jadi aku tuh kayak nggak usah beli lagi, takut asam. Karena percuma juga aku beli gitu loh teman-teman. Nah kalau buah-buahan gini tuh aku kayak teringat Kak Feni di Inggris kan suka panen-panen. Nah ini apel yang aku ambil ini namanya apel Dazzle. Aku tuh belinya sekiloan ya, sekitar 68 ribuan. Dan untuk video aku bongkar belanjaan sama food prep itu nanti di video berikutnya ya, nggak jadi satu sama yang sekarang bakal karena panjang, takutnya bakal bosan kalian. Nah ini untuk jeruknya itu aku belinya nggak sampai sekilo ya. Aku beli cuma 42 ribuan. Ini tuh sekitar 5 butir gitu loh teman-teman. Mungkin 5 apa 6-an gitu. Dan itu rasanya manis ya. Ada asamnya dikit lah gitu teman-teman, tapi seger. Teman-teman, sampai sini dulu aja ya video dari aku. Semoga ada manfaatnya ya. Semoga bisa menghibur hari-hari kalian. Mohon maaf ya atas kekeliruan dan kekurangan di videoku ini ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum, dadah.